Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau sedikit sharing tentang apa yang terjadi pada diriku beberapa hari terakhir ini, tentang program operasi. Jadi gini, saya sudah sekitar lebih dari 5 tahun mempunyai benjolan di pantat. Benjolan ini semakin lama dan semakin besar. Karena semakin besar akhirnya mengganggu kalau harus duduk lama. Sebetulnya benjolan ini tidak sakit sama sekali ya, cuma itu ya mengganggu pada saat duduk terlalu lama. Akhirnya aku memberanikan diri untuk periksa ke dokter, dan pada saat periksa langsung dokter menyarankan harus dioperasi, Bu, karena ini sudah terlalu besar gitu. Akhirnya program operasi esok harinya. Pada saat periksa itu hari Selasa sore harus rawat inap, dan Rabu pagi harus diambil. Pada saat mau operasi ada proses periksa lab, periksa torak, periksa EKG, lab komplit ya, semua fungsi organ dalamnya diperiksa, dites. Terus akhirnya ketahuan pada saat hasil dari lab itu, ketahuan EKG-nya nggak bagus, terus gula darahnya tinggi. Pada saat itu gula darahnya 300. Mau operasi, gula darah harus turun dulu. Pada saat itu dokter berusaha untuk menurunkan gula darahku dengan cara injeksi insulin. Akhirnya gula darah bisa, bukannya normal ya, lebih turun. Akhirnya dokter berani operasi. Nah, setelah operasi pun gula darah tetap dipantau terus. Jadi konsentrasi untuk menurunkan gula darah yang sebenarnya itu lebih fokus ya daripada ini, karena operasinya sendiri berjalan dengan lancar. Operasi berjalan dengan lancar, dan setelah operasi pun tidak ada rasa nyeri atau apapun yang terjadi, tidak ada masalah. Jadi yang difokuskan di sini bagaimana gula darah bisa stabil dan normal kembali, karena pengaruhnya ke pengaruh ke penyembuhan luka setelah operasi. Jadi dokter berusaha untuk menormalkan kembali gula darahku. Jadi sebetulnya aku sudah merasa curiga, tapi tidak berani periksa. Sebetulnya dari genetik ya, kedua orang tua penderita diabetes. Kakak-kakakku di atas aku itu penderita diabetes juga, dan harusnya aku sejak awal tuh berani periksa, cuma karena ya ketakutan itu ya. Terus akhirnya terpaksa periksa lab karena mau operasi, karena untuk operasi itu harus persyaratannya kan harus semua bagus ya. Dengan seperti itu akhirnya ketahuan ada masalah, gula darahnya tinggi. Dan mungkin ini jadi pembelajaran bagi diriku juga, buat orang lain juga, agar lebih apalagi kalau mempunyai riwayat ya dari orang tua yang menderita hal yang sama ya. Harus sejak awal harus mulai periksa itu. Kemudian masih ada keluhan apa? Ini jadi titik awal bagi diriku untuk merubah banyak hal, merubah pola makan, pola hidup, merubah banyak hal. Sebetulnya sudah beberapa waktu ini aku mulai merubah pola makan juga, dan juga lebih
sering untuk berolahraga, walaupun olahraganya masih jalan kaki saja, tapi itu bagiku ya udah harus diteruskan. Dan untuk diet makannya juga harus lebih diperketat lagi. Dan alhamdulillah kebetulan kakakku yang nomor 2 ini yang juga menderita diabetes sudah lepas obat berapa tahun ini dengan menerapkan pola makan dan pola hidup yang benar. Akhirnya gula darahnya terkontrol dan normal kembali. Dan beliau ini bisa menjadi panutanku untuk kedepannya aku bisa meniru polanya dia. Dan bagi teman-teman ini sebagai pembelajaran ya, agar lebih aware terhadap tubuh kita sendiri. Karena kalau tubuh kita sehat, kita bisa melakukan ibadah dengan lebih baik, bisa melakukan aktivitas dengan lebih baik. Apapun itu, sehat itu benar-benar mahal. Rasakan sendiri, sehat itu benar-benar mahal. Harus dilakukan mulai dari sekarang. Begitu teman-teman, semoga sharingku ini bisa bermanfaat buat teman-teman, agar bisa menjadi pelajaran buat teman-teman juga untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik. Begitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.